Misalnya Pak Haji punya kebiasaan tahajud, nggak pernah lewat tiap malam. Punya kebiasaan witir, nggak pernah lewat tiap malam. Punya kebiasaan memakmurkan malam, baca Quran berapa juz misalnya. Terlewat malam itu misalnya. Tetapi sebelum tidur sudah membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ini, kafatah. Maka amalan-amalan yang tertinggal pada malam itu sudah tercover dengan membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Ini penafsiran pertama. Penafsiran kedua, kafatahu minasyarr. Pembacanya akan dijaga dari segala sesuatu yang buruk, dari segala sesuatu yang tidak dia inginkan pada malam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik kapal selam sambil makan nanas. Nggak ada yang jawab. Naik kapal selam sambil makan nanas. Telat, kurang semangat. Naik kapal selam sambil makan nanas. Yang jawab salam, saya doakan utang-utangnya lunas. Banyak utang. Alhamdulillah. Bisa dikondisikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada yang jawab ini. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Bapak Ibu. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dairi wat-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadaratil afadil, sadatil ulama wal masyayikh wal asatid al a'izza wal ajillah, hafidhakumullah wa ra'akum. Yang mulia dan yang kami muliakan para alim ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, terkhusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jabalur Rahmah Al-Mukarram Al-Ustadz Iskandar LCMA beserta seluruh jajaran, Ketua Panitia Ramadan Jabalur Rahmah, Qori kita, mana Qori? Sahibut Saud Al-Jamil Al-Ustadz Badruddin Al-Hafiz, pembawa acara kita yang luar biasa ganteng ini, Masya Allah. Seluruh hadirin
yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini untuk memperingati hari besar Islam Nuzulul Quran 1444 Hijriah dicatat sebagai amal soleh, amal baik. Nggak ada yang amin ini. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh, amal baik, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Selain itu, mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang menyiarkan agamanya melalui Al-Quran. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, termasuk mengagungkan Al-Quran. Bapak Ibu hadir di sini, niatkan untuk mengagungkan Al-Quran, sehingga orang yang sedang belajar, yang sedang menghafal, yang sedang mengajar, yang sedang menyiarkan Al-Quran tambah semangat. Fa innaha min taqwal qulub. Orang yang menyiarkan hal tersebut datangnya dari ketakwaan hati. Artinya orang-orang yang semangat menyiarkan seperti ini itu orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan bisa kita istiqomahkan setiap malam, Bu ya, Pak ya. Hafal semua? Saya ulang. Sebelum saya mulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Hafal semua, Bu? Mudah-mudahan bisa diistiqomahkan setiap malam. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Istiqomah itu ada komitmen untuk selalu berada dalam ketaatan, ada keseriusan untuk berupaya menjauhi kemaksiatan. Insya Allah Pak ya, Bu ya. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang jawab, pelit banget ini. Al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit, medit, bakhil, merepet jahe adalah orang yang apabila disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak bersolawat kepada beliau.
Sallu ala Nabi Muhammad. Mohon maaf, ibu kenal Abu Lahab? Kenal Abu Lahab? Kenal Abu Jahal? Kenal? Mudah-mudahan gak ketemu ya. Mohon maaf, Abu Lahab, Abu Jahal jahatnya minta ampun sama Rasulullah ya. Tetapi dalam sejarah kita tidak pernah mendengar, meskipun jahat, keduanya diazab seketika. Kira-kira kenapa, Bu? Disiksa seketika gitu. Kenapa, Bu? Karena ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di samping mereka, di sekitar mereka. Maka turun ayat, wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka selama ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sana. Maka bagaimana dengan mereka yang senang bersolawat? Maka bagaimana dengan mereka yang selalu senang apabila hadir di majlis-majlis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang kafir saja tidak diazab seketika. Ada seorang ulama hadis sebelum masuk hadis yang tadi, sebelum masuk ayat yang tadi, bernama Al-Hafidh Syamsuddin Ad-Dimashqi. Beliau bercerita mengutip sebuah hadis, Abu Lahab itu setiap hari Senin keluar dari jari jemarinya air. Kenapa keluar air? Takhfiful adab. Ini hadisnya ada dalam Bukhari. Sebagai bentuk keringanan siksa. Kemudian ada salah satu kerabat beliau bermimpi, ditanyakan dalam mimpi tersebut, bagaimana Allah memperlakukan kamu di alam sana? Abu Lahab menjawab, ya disiksa. Tetapi setiap hari Senin keluar dari jari jemari saya air. Itu gara-gara apa? Gara-gara ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, dikabarkan oleh hamba sahaya yang siapa? Sayyidah Suwaibah Al-Aslamiyah, yang kemudian menjadi ibu susuannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai majikanku, wahai majikanku, telah lahir keponakanmu. Betul telah lahir? Betul. Kalau begitu aku bebaskan kamu. Gara-gara itu setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan rukhsatul adab, mendapatkan keringanan siksa. Maka Al-Hafidh Syamsuddin Ad-Dimashqi membuat sebuah syair begini. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammu bitabbat yadahu bil jahimi mukhallada, bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada, ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada, famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Coba diulang Ustaz. Pak Haji diulang, Pak Haji. Saya aja ngapalinnya setahun itu. Kata beliau, apabila yang kafir saja yang sudah dinas oleh Quran kekal selamanya dalam neraka, tabbat yada abi lahab wa tab, datang kepada dia setiap hari Senin keringanan siksa. Disebabkan karena apa? Lisururi bi ahmada, disebabkan karena bahagia atas lahirnya Ahmad. Kata beliau, famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Bagaimana perkiraanmu dengan orang yang setiap hari bahagia atas hadirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana perkiraanmu atas orang yang setiap hari bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, kata Syamsuddin Ad-Dimashqi, orang tersebut akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan solusi dari segala persoalan yang menghimpit, akan diselamatkan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam. Batuk.
Sallu ala Nabi Muhammad. Minimal sehari 300 kali Pak ya Bu ya, minimal sehari baca salawat 300 kali. Ada sebuah hadis, inna aulan nasibi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Orang paling mulia, paling istimewa, paling agung, paling dekat kelak kedudukannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Saya tanya sama guru-guru, dianggap banyak bersolawat itu minimal sehari berapa kali? Biar kita tidak ada yang pelit oleh Rasulullah, minimal 300 kali. Saya mau kasih ijazah. Mau Bu? Kok sepertinya susah semua mukanya itu. Ini saya mau kasih ijazah. Mudah-mudahan Ibu hilang susahnya. Mau? Gak ada yang mau kayaknya Ustaz. Mau Ibu? Mau nggak? Ijazah ini saya dapat dari Syekh Balqaid. Syekh Balqaid itu siapa? Gurunya Habib Sagap, pesantren Nurul Iman Parung Bogor. Mungkin ada alumninya di sini. Ada. Santrinya 30.000 gratis semua. Nah, saya dapat dari Habib Sagap. Beliau dapat dari Syekh Balqaid. Satu solawat namanya Syajaratun Nukud. Syajarah artinya pohon, nukud duit. Kalau urusan duit insya Allah senang semua. Syajarah artinya apa Bu? Pohon, nukud duit. Jadi solawat pohon duit. Ceritanya begini. Dulu beliau mondok di Aljazair kepada seorang mursyid, seorang wali terkenal namanya Syekh Balqaid. Namanya guru ya, mohon maaf, kadang bisa mengetahui, memahami keadaan murid, baik lahir maupun batin. Cuma nggak dikatakan aja pada saat itu. Dilihat tentu dengan ainul basirah, pandangan mata batin. Sepertinya Sagap ini kalau pulang ke Indonesia boyongan bakal susah. Memang saat itu beliau mau boyong itu. Dilihat sepertinya bakal susah. Namanya guru, kasihan nama murid. Dipanggil. Sagap sini. Ini saya punya amalan. Yang sudah istiqomah saya amalkan dan saya rasakan manfaatnya. Kamu amalkan ya, biar kamu nggak susah ketika pulang ke Indonesia. Biar seolah-olah di depan rumahmu ini ada pohon duit, ada pohon uang. Guru, kiai, syekh, saya datang ke sini, mondok di sini bukan untuk nyari dunia, bukan untuk nyari duit, ingin menjadi sufi katanya. Naon sufi teh? Suka film. Ingin tazkiyatun nafsi, ingin membersihkan diri, udah amalin aja. Kadang murid ini ngeyel, udah amalin aja. Memang redaksinya bagaimana Kiai? Redaksinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa Bu hafal? Mari sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata beliau dibaca 400 kali setelah sholat isya atau di waktu isya, tidak keluar subuh. Kalau keluar subuh bagaimana? Diqodho, jangan sampai hari-hari kita lewat tanpa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah kata beliau, saya mengamalkan solawat Syajaratun Nukud ini 7 tahun. Bapak bisa lihat saya punya pesantren 3. Di Surabaya, di Malang ada 1, di Lombok ada 1 karena beliau orang Lombok. Yang paling besar di Parung Bogor, pesantren Nurul Iman, santrinya 30.000. Saya pernah ke sana dan itu gratis semua. Santrinya gratis semua, makan dari situ. Saya tanya ini makan sehari berapa ton? Ya puluhan ton kata mereka. Nggak tahu, datang sendiri kata beliau. Sampai yang pelit sekalipun, yang pelit bakhil mendit merepet jahe itu, sakunya bolong pengen ngasih beliau. Udah kata beliau, udah kebanyakan. Itu orang kalau doanya sudah dimakbul gue. Demi Allah kata beliau, saya mengamalkan ini 7 tahun. Santrinya 30.000. Saya ini gak PNS, bukan kerja seperti orang-orang, tetapi duit uang datang sendiri kata beliau. Ini saya ijazahkan.
Mudah-mudahan ibu bisa amalkan biar nggak susah hidup ini. Siap Bu ya? Ustadz, saya udah ngamalin 3 tahun, pengen Alphard, nggak dapet bagaimana ini? Pengen Rubicon, pengen BMW, pengen naon deui. Itu bukan tidak dikabulkan, tetapi mungkin dialihkan. Kalau Ustadz Iskandar punya Alphard, punya Rubicon, mungkin udah nggak ke masjid lagi. Tongkrongannya mungkin di mana? Senayan. Mungkin dialihkan ke yang lain, istrinya jadi solehah, anaknya jadi soleh dan solihah. Yang jelas jangan sampai hari-hari kita lewat tanpa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu katakan qabiltu Bu ya. Siap? Ajaztukum barakallahu fikum. Dibaca setelah sholat isya atau pada waktu isya, tidak keluar subuh sebanyak 400 kali. Redaksinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata beliau santai aja sambil bawa mobil, kalau bisa pegang tasbih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bisa Bu pakai mobil, bawa mobil, bawa motor bisa, bawa motor. Yang penting nggak nabrak aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sambil nonton TV bisa, bisa pegang tasbih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sambil ngasuh anak bisa pegang tasbih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ibu mudah semua, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling kita harapkan, harapan terbesarnya adalah mendapatkan syafaatul udma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibis wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mohon maaf Bu ya, mohon maaf. Ini kenapa saya mulai dengan sholawat. Di akhirat itu Bu, mohon maaf, khususnya di padang mahsyar, tidak ada yang bisa kita cari dan kita harapkan syafaat kecuali saat itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di padang mahsyar genting Bu ya, Pak ya, digambarkan oleh Rasulullah matahari itu di atas kepala kita, yang banyak dosa tenggelam dengan keringatnya. Orang tegang semua, genting. Semua berbondong-bondong dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat mendatangi para nabi, dimulai dari Nabi Adam. Nabi Adam, Abul Bashar, tolong kami berikan syafaat. Jangan datang ke saya, kata Nabi Adam. Saya pernah melanggar perintah Allah. Dulu pernah makan apa tuh? Buah huldi kata orang. Jangan datang ke saya malu memberikan syafaat. Datang aja ke cucu saya, tuh Nuh, Nabi Nuh. Semua berbondong-bondong kepada Nabi Nuh. Begitupun Nabi Nuh mengatakan jangan datang ke saya malu memberikan syafaat. Dulu pernah memohon kepada Allah agar umat saya diazab. Minal kafirina dayyara itu. Jangan datang ke saya malu memberikan syafaat.
Datang aja ke cucu saya Ibrahim. Semua orang berbondong-bondong kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, jangan datang ke saya. Saya ini pernah bohong 3 kali. Pernah bohong 3 kali. Sebenarnya bukan bohong. Kalau kita belajar balaghah namanya tauriyah. Tauriyah itu begini, Pak. Ada orang dituduh mencuri, dikejar-kejar, mau dipukuli. Tiba-tiba Pak MC ada di depan. Pak MC mohon maaf, ini saya dituduh mencuri, saya mau dipukuli, saya mau menyelamatkan diri, gimana caranya? Kata Pak MC, udah berlindung di rumah saya aja. Kata orang ini, tapi nanti Pak MC bilang ya saya nggak ada. Nah itu kira-kira apa itu, Pak? Itu bohong apa bukan? Dituduh mencuri. Nah, itu namanya tauriyah. Ya terserah mau dibilang bohong kayak apa kayak. Nah Nabi Ibrahim modelnya begitu. Itu dikisahkan dalam hadis apa saja 3 bohong beliau sehingga beliau tidak berkenan memberikan syafaat. Pertama, beliau pernah diajak oleh orang-orang musyrik saat itu untuk menyembah berhala. Ayo Ibrahim, kita ibadah, kita menyembah berhala-berhala kita, Tuhan-Tuhan kita. Enggak, saya lagi sakit. Dalam Quran, inni sakim. Dalam Quran. Padahal lagi sehat. Bohong pertama. Bohong kedua. Beliau punya paman, siapa namanya? Azar. Itu kerjaannya bikin berhala, bikin Tuhan-Tuhan dari batu itu. Saat itu beliau masih muda, fatayyadkuruhum. Betul ya? Dalam Quran. Usia fata itu dari remaja sampai 30 tahun, syabab. Tapi politik ketuhanan beliau sudah mantap saat itu. Dihancurkan semua berhala-berhala kaum musyrikin, disisakan yang paling besar itu. Marah semua itu. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik saat itu. Ini kerjaan siapa? Pasti kerjaan Ibrahim. Dikejar Nabi Ibrahim. Kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami. Bukan. Tanya aja sama yang paling besar itu. Apa? Qala kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yantiqun. Sengaja disisakan yang paling besar, padahal yang menghancurkan adalah beliau. Bisa dipahami ini, Bu? Bisa dipahami? Ini ibu ini di belakang diam ini ngantuk, memperhatikan, khusyuk, kekenyangan, atau terpesona dengan saya? Bohong yang kedua itu. Yang ketiga, ini ngaji dulu ya. Di Mesir itu ada raja, mohon maaf, yang terkenal dengan jelalatannya. Bapak tahu jelalatan, Pak ya? Nah, jelalatannya itu parah. Dia kalau melihat istri orang cantik dikit main ambil gitu. Tahu jelalatan, tahu kan? Pak Haji tahu jelalatan? Nggak tahu. Ada di Garut orang baca Quran sampai begini nih, pakai kacamata tuh. Tapi kalau ngelihat yang cantik dikit 100 meter, Pak, dicopot kacamatanya kelihatan. Itu namanya jelalatan. Nah, ini Raja Mesir ini parah jelalatannya. Ngelihat istri orang yang cantik dikit main ambil aja. Saat itu nggak ada yang paling cantik selain Sayyidah Sarah radhiyallahu anha. Kata Nabi Ibrahim, nanti kalau ditanya, saat itu ada kunjungan, nanti kalau ditanya oleh raja ini, jangan bilang ini suamiku ya. Aku pun nggak akan bilang ini istri saya. Siap, suamiku tercinta. Datanglah, ditanya sama si raja ini. Ini siapa? Kata Nabi Ibrahim, hadhihi ukhti. Ini adalah saudari perempuan saya. Kalau beliau jawab hadhihi zaujati, diambil tuh istri beliau. Itu bohong apa bukan, Pak Haji? Ya terserah mau bilang bohong kayak mau bilang. Yang penting istri saya selamat gitu aja. Nah, gara-gara itu Nabi Ibrahim merasa sungkan memberikan syafaat pada saat orang-orang mendatangi beliau di padang mahsyar.
Akhirnya semua dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, manusia berbondong-bondong bersimpuh kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau sedang sujud, dipanggil oleh Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Isfa' tu syafa'. Berilah syafaat kepada orang yang memang berhak mendapatkan syafaat, tu syafa', maka dia akan diberikan syafaat. Saat itu beliau bangun kemudian membuka keran syafaat. Maka beliau disebut dengan Al-Fatih, itu sang pembuka keran syafaat saat itu. Semua orang nggak bisa memberikan syafaat, dibuka dulu oleh beliau. Maka ada sholawat Al-Fatih 5 uglik gitu ya. Gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, dan seterusnya. Setelah beliau membuka keran syafaat, memberikan syafaatul udma kepada orang-orang saat itu, baru beliau mengizinkan memberikan SK kira-kira begitu kepada para nabi untuk memberikan syafaat, kepada para rasul, kepada para ulama, para hufadzul Quran, orang-orang soleh memberikan syafaat masing-masing. Oleh karena itu nggak ada yang kita harapkan saat di padang mahsyar, saat genting nanti, selain yang kita cari adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal 400 kali. Bapak tahu pendiri majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habib Mundir namanya. Habib Mundir bin Fuad Al-Musa. Saya dengar kalau tidak salah sehari sholawatnya 15.000. Pak Haji berapa kali sholawatnya? Dalam sholat pelit banget, pelit itu. Bakhil, medit, merepet jahe. Tambahin Pak ya sholawatnya minimal 400 kali setiap hari. Tapi kalau Bapak ini kelihatan ahli sholawat semua. Kelihatan cerah mukanya, ada lampu. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih lanjut apa enggak nih? Sampai jam berapa? Sampai sahur. Yang penting siapin kopi aja, kopi. Kembali Pak ya, tadi ayat yang kita baca adalah 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan tidak kita tinggalkan setiap malam. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarati fi lailatin kafatahu. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ini pada malam hari, kafatah, maka dia telah cukup dengan membaca 2 ayat ini. Itu para ulama beragam penafsiran. Tetapi kata Imam Nawawi, tidak keluar dari 2 penafsiran. Pertama, kafatahu min qiyamil lail. Pembacanya telah cukup dari melakukan qiyamul lail semalaman suntuk. Misalnya Pak Haji punya kebiasaan tahajud, nggak pernah lewat tiap malam. Punya kebiasaan witir, nggak pernah lewat tiap malam. Punya kebiasaan memakmurkan malam, baca Quran berapa juz misalnya. Terlewat malam itu misalnya. Tetapi sebelum tidur sudah membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ini, kafatah, maka amalan-amalan yang tertinggal pada malam itu sudah tercover dengan membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Ini penafsiran pertama. Penafsiran kedua, kafatahu minasyarr. Pembacanya akan dijaga dari segala sesuatu yang buruk, dari segala sesuatu yang tidak dia inginkan pada malam itu. Amin amin ya rabbal. Selain itu, yang kita baca ini adalah kalamullah. Betul Pak ya? Kata Imam Nawawi dalam At-Tibyan fi adab hamalatil Quran, tidak ada zikir paling utama selain tilawah Al-Quran. Ustadz, bagaimana dengan hadis afdalul zikri la ilaha illallah? Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Dijawab sama beliau tuh. Dijawab sama beliau, betul,
La ilaha illallah itu bagian daripada zikir yang utama, tetapi dia ada di dalam Al-Quran tuh. Tasbih subhanallah pun ada di dalam Quran. Tahmid alhamdulillah pun ada di dalam Quran. Takbir Allahu Akbar ada di dalam Quran. Dan ini dipertegas oleh sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ba'dal Quran arba'un la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Kalam, ungkapan, kata-kata, zikir, wirid yang paling disukai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah setelah Al-Quran, ba'dal Quran, arba'un, ada 4. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Gak masalah, gak berdosa, mau dimulai dari mana dulu. Apa Pak? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mari sama-sama. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau ibu nggak sempat baca Quran sehari 10 juz kayak para hafid Quran itu, nggak sempat misalnya sehari 20 juz, 30 juz, banyakin zikir-zikir yang tadi yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam hadis, man qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Ditumbuhkan baginya satu pohonan di surga. Satu kali baca tumbuh bagi kita satu pohon di surga. 2 kali baca 2 pohon ditumbuhkan bagi kita di surga. 3 kali baca 3 pohon ditumbuhkan bagi kita di surga. Baca 1000 kali, bapak ibu punya hutan di surga. Pertanyaannya, kata Tukul, pertinyiinnya. Tukul masih ada Tukul. Surga udah ada apa belum Bu Haji? Surga udah ada apa belum? Tahu dari mana belum mati? Surga udah ada apa belum? Tahu dari mana Pak Haji? Dalam Quran. Ustaz. Udah ada Pak ya, Bu ya. Cuma belum sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Ya manusia, ya Bapak ini. Bapak duduk di sini menyiarkan Quran, Bapak baca Quran, Bapak mengajarkan Quran, Bapak puasa. Itu sesungguhnya sedang membangun kafling rumahnya sendiri di surga. Ustadz ngomong doang enggak, betul dari Quran tuh argumennya. Apa ayatnya Pak? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada apa? Ampunan Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat menggunakan fi'il madhi majhul tuh. Uiddat lil muttaqin, telah disiapkan lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya surga sudah ada, cuma belum sempurna. Man bana masjidan, dalam hadis, siapa yang bangun masjid, banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan satu istana di surga. Satu masjid, satu istana di surga. 2 masjid, Bapak punya 2 istana di surga. 3 masjid, 3 istana bagi dia ditumbuhkan di surga. Neraka udah ada apa belum Bu Haji? Neraka sudah ada. Tahu dari mana? Dari Quran. Fa illam taf'alu walang taf'alu fattakun narul lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Neraka sudah disiapkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang membangkang, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita perbanyak zikir-zikir ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Imam Nawawi, tidak ada zikir paling utama selain tilawah Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Itu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.
Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa fadlu kalamillah ala sairil kalam ka fadlillahi ala sairi khalqi. Keutamaan kalamullah Al-Quran dibanding seluruh kalam, ungkapan, kata-kata selain Al-Quran, ka fadlillahi ala sairi khalqi, seperti keutamaan Allah itu sendiri dibanding seluruh makhluknya. Kira-kira ada bandingannya apa enggak itu, Pak? Allah makhluk, nggak ada bandingan. Maka rugi kalau memasuki bulan Ramadan nggak memperbanyak tilawah Al-Quran. Guru kami kalau tidak salah Dr. Ahsin Sakho Muhammad itu pernah mengatakan begini, kalau sudah urusan Quran jadi marbotnya pun saya mau. Bukan urusan marbotnya, bukan. Apa, Pak? Materi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yaitu kalamullah. Karena itu siapapun yang hidupnya selalu berakrab-akraban dengan Al-Quran, bergandengan dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran mulia. Kenal malaikat Jibril, Bu Haji? Udah ketemu? Kalau ketemu nanti diangkat jadi nabi. Kenapa malaikat Jibril didaulat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sayyidul malaikah, rajanya malaikat? Kenapa, Pak Haji? Karena beliau bergandengan dengan Al-Quran. Quran sampai kepada Rasulullah melalui beliau. Didaulat, diangkat sebagai rajanya malaikat. Mulia dia karena bergandengan dengan Al-Quran. Likulli syai'in sayyidun, dalam hadis, setiap segala sesuatu ada rajanya. Sayyidul majalis, rajanya tempat duduk. Qibalatul qiblah, menghadap ke kiblat. Jadi Bapak sunnahnya baca Quran menghadap kiblat. Wirid zikir menghadap ke kiblat. Sayyidul majalis, rajanya tempat duduk. Sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Hafal Ibu, Bapak? Kan dalam hadis banyak ya. Ada yang astagfirullah aja, ada yang astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi ada rajanya istighfar. Istighfar paling cihuy, kira-kira begitu, paling ajib. Mari sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastada'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Dianjurkan dibaca setelah maghrib 3 kali, setelah sholat subuh 3 kali. Kata Rasulullah, siapa yang baca sayyidul istighfar di waktu petang dan di awal pagi dengan penuh keyakinan, siangnya mati misalnya meninggal atau malamnya meninggal, min ahlil jannah, dia termasuk ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Sayyidul Qurra, rajanya para ahli pembaca Al-Quran. Siapa, Pak? Yang bisa jawab saya kasih buku. Siapa? Rajanya para pembaca Al-Quran, para ahli Al-Quran siapa? Sayyiduna Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sayyidus syuhada dalam hadis, rajanya orang-orang yang mati syahid. Siapa, Pak? Sayyiduna Hamzah ibnu Abdul Muttalib yang wafat saat perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah syababi ahlil jannah, rajanya para pemuda surga. Siapa, Pak? Sayyidunal Hasan wal Husain, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidat nisa'i ahlil jannah, ratunya surga. Ada 4. Siapa aja? Sayyidah Khadijah al-Kubra, Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Maryam binti Imran. Yang keempat, Sayyidah Asiyah imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun.
bukan Aisyah, Asiyah Pak ya. Jadi keempat wanita ini nanti di surga akan menjadi ratunya surga. Likulli syai'in sayyidun wa sayyidul anbiya wal mursalin, rajanya para nabi dan rasul, baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyidul malaikah, rajanya malaikat siapa Pak? Sayyiduna Jibril alaihi salatu wassalam. Mulia karena menjadi tukang pos sampainya Al-Quran kepada baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Ramadan. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, sebenarnya bulan Ramadan bulan biasa Pak, tidak lebih mulia daripada bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, enggak lebih mulia, tetapi meningkat drastis kemuliaannya. Kenapa Pak? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Tadi ayatnya dibaca, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka yang ideal mengatakan Ramadan itu syahrul Quran. Kita lihat misalnya Imam Syafi'i, sesibuk apa beliau? Imam Syafi'i yang ngajar kiai, ya punya santri, ya nulis. Tapi kalau masuk Ramadan, dijelaskan dalam manakibnya, dalam biografinya, yakhtimul Quran sittina khatmatan fis shalah. Beliau menghatamkan Al-Quran selama 30 hari 60 kali dalam sholat. Jadi hatam seharinya 2 kali. Pak Haji udah berapa kali hatam? Ribuan kali Ustadz baca kulhu. Itu orang males namanya. Gak usah jauh-jauh Imam Syafi'i. Di Banten ada kiai besar namanya Abuya Dimyati, Cidahu, Pandeglang, Banten. Itu beliau hafidul Quran, istri-istrinya hafidul Quran, semua anak-anaknya semua hafid. Beliau tidak turun sahur kecuali Al-Quran 30 juz hatam di dalam tarawih. Kira-kira bisa nggak Pak? Kita tarawih nih berapa rakaat? 20 rakaat, hatam 30 juz. Mungkin malam sehari aja setelah itu nggak tarawih lagi Pak Haji ya. Itu Abuya Dimyati Cidahu nggak turun sahur sebelum hatam Al-Quran 30 juz dalam sholat. Jadi kalau masuk bulan Ramadan, cara menghormatinya adalah dengan kathratu tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Termasuk Lailatul Qadar. 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Kasihan Ustadz itu nanti masuk surganya belakangan. Yang duluan supir Kopaja sama supir Metro Mini. Kenapa? Karena mereka pinter membuat penumpang ingat Gusti Allah semua. Pernah naik Kopaja Pak Haji? Serempet sana, penumpangnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajar ke sana, penumpangnya astagfirullah, ingat Gusti Allah semua. Serempet ke sana, penumpangnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Sementara kiai, ustadz, habib, khutbah Jumat jamaah bukan ingat Gusti Allah, tetapi apa Pak? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut semua. Kasihan. Sayangilah para ustadz, para kiai. Sebentar lagi insya Allah. Karena setan ini nggak suka dengan kebaikan. Termasuk Lailatul Qadar. Kenapa ini malam mulia? Tadi dibaca sama Pak Ustadz Iskandar. Karena pada malam itu turun Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tapi hati-hati Bapak ya, kalau ngimamin gak pernah imam sama sekali, tiba-tiba disuruh ngimamin, jangan baca surat Al-Qadar. Suka kelipet-lipet, suka keliru. Kayak ada orang kejadian di Garut, ngimamin baca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul til, kata makmumnya. Hati-hati tuh. Ini kasroh apa dhammah nih? Diulangi lagi. Inna anzalnahu fi lailatul til, kata makmumnya. Lupa lagi dia, nggak persiapan. Diulangi lagi. Inna
anzalnahu fi lailatul qadr. Kata makmumnya, iya, betul, dalam hati. Karena grogi baru pertama kali ngimamin, baca ayat kedua lupa dia. Wa ma adraka ma lailatul tul, kata makmumnya. Hati-hati tuh antara til dengan tul tuh. Akhirnya karena salah terus, dibenerin terus, nggak jadi sholat, udah kesel wajib tal til. Ini pentingnya persiapan sebelum maju. Hati-hati juga Bapak kalau ngimamin baca surat Al-Kafirun itu, banyak ayat sama di situ Pak ya. Itu ada orang nggak kelar-kelar baca itu. Termasuk baca tabbat yada itu. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada, diulang-ulang gak selesai-selesai. Ya Allah, malam ini mulia karena Al-Quran diturunkan pada malam Qadar. Siapapun yang ibadahnya bertepatan dengan malam Qadar, khairun min alfi syahrin, lebih baik, lebih utama daripada beribadah selama 1000 bulan. I'tikaf Bapak duduk di masjid, oh malam harinya turun malam Qadar, i'tikafnya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada beriktikaf selama 1000 bulan. Baca Quran normatifnya satu hurufnya berapa Pak? 10 kebaikan, diampuni daripadanya 10 kesalahan. Tapi kalau bertepatan dengan malam Qadar, satu hurufnya khairun min alfi syahrin, dan seterusnya. Mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar semua. Makmurkan 10 malam terakhir, insya Allah. Kalau kita makmurkan, bukan tidak mungkin akan mendapatkan malam Qadar. Termasuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulia karena mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran Al-Karim. Dan Bapak juga menjadi umat terbaik karena pedoman terbaiknya adalah Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kekuatan, kesehatan lahir batin, istiqomah dalam ibadah, panjang umur dalam ketaatan. Kita berharap Al-Quran memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat, memberikan pertolongan, membela kita di alam barzakh. Dan kita berharap anak keturunan kita ada yang hafidul Quran, hufadzul Quran, hamalatul Quran. Dan kita juga berharap, ini yang paling kita harapkan, harapan terbesar, akhir hayat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan melakukan ketaatan, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sebelum saya tutup dengan doa, saya ingin memberikan hadiah. Ini karya kelima saya. Ada nggak yang 4 di mobil ya? Ini yang kelima, tipis, insya Allah saya hadiahkan bagi yang bisa jawab ya. Fokus Bu Haji. Tadi saya sebutkan Sayyidat Nisa'i Ahlil Jannah, ratunya surga. Ini mungkin ibu-ibu dulu yang bisa cung. Ratunya surga, Pak Iskandar, coba ada nggak yang ngacung? Tadi saya sebutkan di awal Sayyidat Nisa'i Ahlil Jannah, ratunya surga. Nggak ada yang ngacung. Cung dulu. Ah, itu ibu coba. 1, Sayyidah. Saya ngetes aja, memperhatikan apa enggak. Pertama siapa Bu? Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kedua Sayyidah Aisyah, bukan, Asia. Terus ketiga Khadijah Al-Kubra. Keempat Sayyidah Maryam binti Imran. Barakallahu fiik. Masya Allah. Silakan bisa diambil. Siapa yang jawab tadi? Yang sebelahnya apa yang sampai? Silakan diambil. Ini judulnya 40 hadis untuk belajar dan penghafal Quran. Dilengkapi cara menghafal Quran yang baik, hal-hal yang harus dihindari oleh para penghafal Quran, dan ujangan-ujangan dari ulama Al-Quran. Ya, cocok sebenarnya untuk para penghafal Quran.
Pertanyaan kedua. Siapa yang hafal Sayyidul Istighfar? Bapak-bapak silakan. Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Tanda bahwa bapak nggak pernah baca ini. Rajanya istighfar, cung yang bisa. Bukan. Allahumma, coba Pak Haji. Khalaqtani terus. Pohodei. Parohodei. Siapa yang bisa Pak Haji? Oh, oke. Allahumma a'udzubika aghfirli. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik. Ismak Karim Ismail, fadal. Dibaca ya, dibaca. Gimana Pak Haji? Belajar sama Ismail nih. Urang mana? Kalau habis sholat Allahumma antas salam bisa? Allahumma antas salam bisa Pak Haji? Saya kasih buku. Bukan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, bukan. Itu bukan bahasa Arab. Ini kayak orang, mohon maaf, kayak orang baru umroh. Kiai hobinya merokok Pak Haji. Hobinya merokok, baru umroh. Sepet, namanya orang rokok Pak ya, suka sepet, suka asem. Dengan santai dia merokok. Dikejar sama askar. Haj haram. Haj haram. Aduh sayang, ini setengah lagi rokok. Samsu lagi, dibuang sama dia. Ternyata askarnya pengen rokok. Dikeluarin sama dia rokok Samsu. Wa ni'matun ududuhu, ba'danya tuh garam filter komodei kuci Samsu. Itu juga bukan bahasa Arab, bahasa mana? Bahasa mana Pak Haji? Bahasa Garut itu. Coba Allahumma anta salam. Oke, terakhir, pertanyaan terakhir sebelum saya tutup. Manfaat membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah tadi saya sebutkan ada 2. Pertama, kafatahu minasyarr, pembacanya akan dijaga dari keburukan atau dari segala sesuatu yang tidak dia inginkan. Yang kedua apa? Manfaat. Masya Allah, tabarakallah. Siapa namanya Pak Haji? Pak Hidayat, Taufik Hidayat. Ini dapat hidayah ini dari Allah. Kafatahu min qiyamil lail. Jadi kalau Bapak punya kebiasaan malam hari qiyamul lail tertinggal, tapi sebelum itu sudah baca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, sudah tercover pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan. Mudah-mudahan ada manfaat. Dari saya cukup sekian Bu ya. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar semua. Husnul khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu wa lakal jalalu wa lakal mulk kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi al 'ashiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadr. Allahumma la tahrimna ajra siyami ramadan. Allahumma la tahrimna ajra qiyami ramadan. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyikal mustafa sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma rzuqnal qana'ah
wa habbibna fi salatil jamaah wa dzakkirna bil mauti kulla sa'ah wa hsyurna ma'an nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam sahibasy syafa'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an imaman wa nuran wa hudan wa rahmah dhakkirna minhuma وعلمنا منهما كثيرا وارزقنا تلاوته آناء الليل Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.